Nah, ini memang ada upaya untuk selalu mengembuskan Merapi sehingga muncul guguran lava pijar, erupsi efusif seperti tempo hari yang terjadi itu karena memang ada upaya, ada andil dari Ki Ageng Mangir Wonoboyo untuk mengurangi risiko letusan lebih besar. Maka setiap saat secara periodik dan melihat situasi Merapi, kalau memang sudah tekanannya makin tinggi atau kawahnya sudah tersumbat, maka segera dilubangi, dan saat melubangi itu ya efeknya akan terjadi muntahan material lava pijar itu. Tapi itu kan akan bagus untuk mengurangi risiko yang bisa berdampak luas ya. Tapi untuk tempo hari itu beliau mengatakan bahwa ini memang Merapi ini memang sudah mengalami overload. Jadi walaupun tiap saat dikeluarkan dikurangi materialnya, tapi jumlah material yang masuk ke kantong magma, jumlah tekanan yang ada di dalam itu tetap lebih besar. Maka yang terjadi ya tekanan itu makin besar, dan Mbah Mangir sendiri memang sudah mengukur, menilai bahwa ya sudah ini upaya maksimal beliau, dan setelah itu akan melepaskan, akan membiarkan alam semesta untuk melakukan kalibrasi. Sugeng Dalu, selamat malam para pemirsa yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Jumpa lagi, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam, rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas paras, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso, saking ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Pada malam hari ini saya berada di Pertapaan Kembang Lampir untuk melakukan tirakat seperti biasanya. Kita lelono teki-teki, gayuh geyonganing kayun, dan saat ini pukul 01:39, di mana kita juga sedang melekan ya Mas ya. Sedang wungon, yang tujuannya kita juga untuk tirakat, dan di jam-jam seperti ini menjelang yayah Puspa Tajem ini biasanya banyak sekali pralambita, banyak sekali petunjuk. Juga kalau kita sedang beruntung nanti kita bisa melihat saat tumurunning wahyu. Jadi saat turunnya wahyu di Pertapaan Kembang Lampir itu yang kita harapkan. Nah, sebelum kita melanjutkan ngobrol-ngobrol, terlebih dahulu nih saya perkenalkan, ini Mas Tugi Purwanto dari Tangerang. Tangerang loh, cuman asli dari Gunung Kidul. Dari Gunung Kidul juga. Dan kebetulan merantau sudah menetap dari tahun 91 loh. Dengan usahanya di bidang limbah plastik. Limbah plastik yang mengolah biji plastik. Limbah aja, jadi recycle aja loh. Merecycle yang bahannya untuk ini ya. Untuk ya ini alat-alat rumah tangga. Alat-alat rumah tangga. Ada berapa karyawan sekarang? Ya untuk sekarang ini ada 7 orang loh. 7 orang. Sudah cukup ya untuk membantu semua aktivitas di pabriknya Mas Tugi Purwanto di Tangerang. Nah, mungkin ada sesuatu hal penting yang akan dipertanyakan oleh Mas Tugi pada malam dini hari ini. Kebetulan Romo, sebelumnya saya minta maaf Romo, ya mungkin selama ini saya selalu ingin sekali sebenarnya ngobrol-ngobrol yang seperti ini, dan itu adalah momen yang sangat saya harapkan sekali Romo. Saya bisa ngobrol sama Romo Sabdo, yang intinya sih bikin Romo, mungkin karena kita kebetulan orang Jawa, dan kebetulan memang saya juga seneng Romo yang seperti gini, tirakat, melekan malam ya, walaupun mungkin saya sendiri belum begitu ngerti apa maksudnya, cuman karena seneng aja Romo gitu. Cuman yang jadi unek-unek Tugi selama ini Romo, melihat dengan keadaan kondisi saat ini, akhir-akhir ini, mungkin kalau yang saya perhatikan itu 3 tahun kebelakangan ini, dari mulai bencana COVID, atau yang mungkin kalau orang Jawa dulu yang dinamakan pagebluk Romo ya. Terus kesini-sininya yang banjir bandang, terus Sungai Semeru leduk, Merapi, angin puting beliung, gempa bumi, sampai saat ini masih ada yang baru kemarin ini belum lama yang di Padang. Terus yang kemarin juga ada yang di Cianjur. Terus yang lebih ini lagi sekarang hujan itu nggak bisa menentu Romo. Jadi kayak kalau orang Jawa bilang itu hujan salah mongso.
Jadi panas sekali tapi hujan. Terus tahu-tahu angin dicampur hujan. Nah, hal yang seperti itulah kalau dulu simbah-simbah dulu itu bilang yang namakan udan salah mongso. Jadi baru-baru ini aja selama ini saya baru apa yang seperti ini, apa ya ada hubungannya dengan adanya kayak dawuh-dawuh leluhur agung kayak di sini yang Kageng Pemanahan Romo. Terus yang kalau Tuki rasakan itu, apakah ini kondisi alam seperti ini, apakah memang alam murka atau mungkin karena anak cucu yang khususnya orang Jawa sudah banyak yang nggak percaya dengan leluhurnya. Apa itu Romo? Ada hubungannya nggak Romo? Ya, jadi begini ya Mas Tuki. Ini enak sekali di belakang ada. Wah, itu pas kebetulan ada rembulan yang agak temaram tapi berkilau. Maaf ini ada. Enggak, rileks saya mau. Monggo, enggak apa-apa sambil merokok, enggak apa-apa. Ini juga ada kabut-kabut yang membuat suasana ini cukup dingin karena tadi siang seharian hujan sampai sore sampai petang. Nah, ini mengenai pertanyaan Mas Tugi tadi mengenai situasi alam yang bisa dikatakan ini penuh teka-teki, alam yang sedang banyak seperti menyimpan misteri atau rahasia, sehingga orang menjadi sulit untuk menebak ritme alam, siklus alam menjadi sulit. Kapan musim kemarau, kapan musim penghujan, beberapa tahun yang lalu itu kan sepertinya sulit ya dibedakan, karena di musim kemarau terjadi banjir bandang, terus kemudian di musim penghujan juga ada daerah-daerah yang ternyata ya banyak yang gagal panen dan segala macam. Nah, ini kalau kita kaitkan dengan perilaku manusia ya tentu saja sedikit banyak tentu ada hubungannya, karena apa, alam semesta ini kan perlu kelestarian. Nah, yang menjaga kelestarian alam itu kan harusnya manusia, tidak merusak lingkungan, tidak merusak pola-pola tata keseimbangan alam. Kalau ya kelestarian alam itu mulai terjadi banyak kerusakan, itu akan mempengaruhi pola-pola tata keseimbangan alam. Yang terjadi akhirnya apa? Ya alam semesta itu akan melakukan yang namanya kalibrasi atau spuring balancing kalau di mobil. Nah, seperti itu artinya alam semesta ini sedang mengembalikan pola-pola tata keseimbangannya. Jadi akan mengoreksi dirinya sendiri. Nah, cuma di sini pada saat alam semesta itu melakukan koreksi diri, melakukan penyeimbangan lagi, nah disitulah yang akan terjadi banyak fenomena alam dan itu bisa membahayakan kehidupan manusia itu sendiri. Misalnya terjadi gempa bumi, banjir bandang, gunung meletus, semua itu kan sebenarnya bukanlah suatu bencana atau musibah. Itu hanya akan menjadi bencana dan musibah ketika banyak orang-orang yang menjadi korban. Nah, sekarang apakah orang-orang ini terus kemudian memang seharusnya demikian menjadi korban? Ya tentu saja tidak. Karena manusia itu diberi banyak pilihan, diberi akal sehat yang seharusnya bisa membaca bahasa alam, bisa bijaksana untuk melihat apa yang akan terjadi. Karena apa, ini bukan hal ramal-meramal Mas, tapi ini merupakan suatu bahasa alam atau fenomena alam yang sudah dimunculkan sebagai tanda-tanda, sebagai sinyalemen kalau muncul seperti ini akan terjadi ini. Itu sebenarnya kan alam semesta sudah sangat bijaksana, sudah memberi tanda, sudah sangat bijaksana. Tapi kalau kebanyakan orang sudah enggan untuk mempraktekkan atau mempedulikan bahasa alam seperti itu, ya nanti kalau ada risikonya pasti manusia akan tanggung sendiri. Kalau kita orang Jawa ini kan punya ilmu titen. Ilmu titen itulah ilmu yang bijaksana untuk memahami gerak-gerik alam dan nanti akan memahami kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi. Kalau kita lebih memahami kemungkinan apa yang akan terjadi, maka kita akan menjadi lebih bijaksana untuk menentukan sikap. Ini saya harus bersikap bagaimana. Nah, itu kalau kita mengukur dari kemampuan kita sendiri. Sedangkan kalau kita mendekat kepada leluhur, itu tentu saja leluhur juga akan memberikan petunjuk. Leluhur akan memberikan clue, akan memberikan isyarat, akan memberikan dawuh. Nah, untuk melakukan tindakan yang tepat dalam menghadapi situasi yang tidak menentu atau potensi-potensi kebencanaan alam yang mungkin terjadi. Nah, maka dari situ kemarin kita sudah mendapatkan perintah dari Ki Ageng Pemanahan untuk memasang ketupat
di atas pintu. Isinya terdiri dari 4 macam bahan, 3 macam beras, yaitu merah, hitam, putih. Itu kan jelas itu kalau dalam masyarakat warga Bali itu udah termasuk sebagai apa? Warna tridhatu. Nah, iya, itu adalah upaya penyelarasan manusia terhadap sing gawe urip. Betul. Nah, itu kan sebenarnya beras tridhatu yang disatukan dan kemudian ditambah dengan garam. Garamnya pun bukan garam yang cetakan itu, betul. tapi yang lebih natural, lebih alami, yaitu garam grosok atau uyah grosok. Uyah kerasa kalau uyah kerasa, ya. Itu uyah kerasa itu fungsinya juga apa? Itu untuk menetralisir energi-energi yang sifatnya itu negatif. Itu. Nah, kalau semuanya diramu, itu akan menjadi suatu doa harapan dan menjadi sumber kekuatan juga, karena di situ ada pengestu para leluhur. Nah, di situ akan menjadi apa? Multi power, multi purpose. Akan memiliki daya kekuatan yang besar dan memiliki kegunaan yang banyak. Di antaranya itu adalah untuk kemakmuran lahir dan batin, untuk kerezekian, kesejahteraan, kanugrahan, ya kan. Terus kemudian untuk garam sendiri itu untuk menetralisir segala sesuatu yang sifatnya negatif. Oleh sebab itu memasang ketupat itu ya itulah memuat suatu falsafah, memuat suatu visi yang sangat positif. Bagi masyarakat Jawa yang percaya ya tentu bisa membuktikan, tapi bagi yang tidak percaya ya monggo, enggak masalah. Ya, betul. Ya, nanti akan dilihat, akan bisa dilihat dan dibuktikan pada saat kita melewati situasi kondisi yang sulit. Nah, khusus bagi orang-orang yang memasang ketupat itu apa yang mereka dapatkan, mereka alami. Paling tidak adanya ketentraman lahir batin, kesejahteraan lahir batin. Nah, oleh sebab itu maka apa yang menjadi perintah Ki Ageng Pemalan ini juga sekaligus memberikan sinyal. Kenapa leluhur memberi perintah seperti ini? Ya karena kita ini akan melewati suatu fase yang berat. Berat itu karena apa? Ya bisa karena bencana alam, fenomena alam, ada kekeringan, ada sekaligus banjir. Kemudian panas yang sedemikian parahnya membuat gagal panen, yang menciptakan kelaparan, menciptakan kemiskinan. Nah, itu kan akan bertubi-tubi penderitaan itu. Maka di sini kalau kita sudah ancang-ancang dari sekarang, maka kita akan menjadi orang-orang yang nanti setidaknya kita lebih siap dan lebih kuat, lebih mampu untuk mengatasi keadaan, untuk melewati situasi yang paling sulit pun kita akan tetap bisa bertahan dengan baik. Nah, itu jadi ada manfaat yang luar biasa untuk bagi yang percaya. Dan dawuh leluhur itu tidak pernah hanya omong kosong, tetapi bagi kami-kami yang sudah sering mendapatkan dawuh dan melaksanakan, selalu saja mendapatkan bukti yang nyata, yang konkret dan real, bahwa dawuh leluhur itu ternyata banyak sekali gunanya, dan apa yang akan terjadi itu memang benar-benar akhirnya terjadi. Nah, maka dari situ kalau kita melakukan antisipasi, ya laksanakan apa yang menjadi perintah leluhur itu sesegera mungkin. Dan ini kalau ada pertanyaan sampai kapan kita pasang, ya kalau saya ya udah setahun ke depan, karena yang Ageng Pemalan itu sudah ngendiko ini nanti tahun 2024 itu menjadi tahun yang sangat sulit. Maka dari situ kita pasang dari sekarang supaya kita sudah ancang-ancang ya, ngambil langkah panjang, ancang-ancang sebelum kita benar-benar melalui situasi yang sulit ya. Pada saat kita sudah melalui sampai pada keadaan situasi kondisi yang sulit, kita sudah well prepare, kita sudah punya persiapan yang bagus. Nah, dari situ ya nanti kapan diganti bisa itu diperbarui lagi. Kalau misalnya kalau saya setahun kemudian ini 1 Mei 2023 ya nanti mungkin April Mei tahun depan 2024 bisa kita perbarui lagi. Atau itu bisa ya, iya yang ganti yang baru dengan isi yang sama, atau mungkin dipanjangkan lagi sampai akhir 2024 juga bisa. Nah, kemudian untuk sekaligus untuk tentang fenomena alam tidak menentu dan apa yang sekiranya mungkin akan terjadi setelah kita selalu melakukan
mesubudi eneng-eneng, ya, kemudian meditasi, samadhi, lelono teki-teki di tempat seperti ini, akhirnya kita ini menjadi perasaan kita itu merasa lebih dekat dengan alam. Betul. Itu akan membawa keuntungan, membawa manfaat yang besar untuk diri kita, sehingga kita lebih mudah untuk membaca bahasa alam, membaca gerak-gerik alam. Nah dari situ, karena kita memahami gerak-gerik alam, akhirnya kita paham apa yang akan terjadi. Nah, apalagi kalau bagi orang-orang yang suka DDP Sumende kepada leluhur, mendekat pada leluhur, nantinya juga leluhur itu akan memberikan informasi kepada kita. Jadi ini sudah ada semacam cross check dari fenomena bahasa alam yang bisa kita tangkap dan pahami sesuai kemampuan kita masing-masing, dan akan ditambah oleh informasi dari leluhur. Nah dalam hal ini beberapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu kira-kira, Ki Ageng Mangir Wonoboyo juga kami sempat bertanya pada beliau tentang kemungkinan Gunung Merapi, dan memang sungguh mengejutkan ya, karena Ki Ageng Mangir sendiri mengatakan bahwa selama ini memang ada upaya untuk selalu mengembuskan Merapi sehingga muncul guguran lava pijar, erupsi efusif seperti tempo hari yang terjadi itu karena memang ada upaya, ada andil dari Ki Ageng Mangir Wonoboyo untuk mengurangi risiko letusan lebih besar. Maka setiap saat secara periodik dan melihat situasi Merapi, kalau memang sudah tekanannya makin tinggi atau kawahnya sudah tersumbat, maka segera dilubangi, dan saat melubangi itu ya efeknya akan terjadi muntahan material lava pijar itu. Tapi itu kan akan bagus untuk mengurangi risiko yang bisa berdampak luas ya. Tapi untuk tempo hari itu beliau mengatakan bahwa ini memang Merapi ini memang sudah mengalami overload. Jadi walaupun tiap saat dikeluarkan dikurangi materialnya, tapi jumlah material yang masuk ke kantong magma, jumlah tekanan yang ada di dalam itu tetap lebih besar. Maka yang terjadi ya tekanan itu makin besar, dan Mbah Mangir sendiri memang sudah mengukur, menilai bahwa ya sudah ini upaya maksimal beliau, dan setelah itu akan melepaskan, akan membiarkan alam semesta untuk melakukan kalibrasi melalui mengembalikan tata keseimbangannya. Dan yang diharapkan kan adanya upaya Mbah Mangir itu nanti warga masyarakat itu akan lebih banyak yang selamat, akan mengurangi dampak dan risiko dari adanya letusan Merapi. Nah itu yang disampaikan Ki Ageng Mangir Wonoboyo, memang Merapi ini tidak lama lagi. Jadi akan punya duwe gawe atau akan punya perhelatan. Itu bahasa halusnya orang Jawa ya, kalau menyebut Merapi akan meletus besar itu. Nah dari situ kita memang harus lebih waspada, apalagi untuk warga yang tinggal di kawasan itu tadi rawan bencana atau KRB 1, 2, 3 itu harus lebih waspada. Apa yang kita sampaikan ini bukan bertujuan untuk menakut-nakuti, untuk membuat cemas dan gelisah, tetapi ini kita sampaikan sebagai mitigasi secara spiritual. Kan mitigasi bencana itu ada, tapi kita lakukan juga mitigasi secara spiritual melalui berbagai ilmu titen, melalui wirayat gaib, melalui pralambita gaib. Itu kan kita bisa menginformasikan kepada sedulur-sedulur semua untuk lebih mengambil sikap yang lebih waspada, mengambil suatu rencana tindakan yang tepat, akurat ya, supaya tujuannya itu tadi untuk mengurangi risiko, untuk mengurangi semua dampak negatif ya. Nah, dan dari itu yang namanya fenomena alam seperti letusan Gunung Merapi ini tidak menjadi musibah, tidak menjadi bencana, tetapi menjadi anugerah. Karena bagaimanapun juga material yang keluar dari gunung api itu tentunya merupakan pupuk yang sangat bagus, yang paling baik di dunia. Belum lagi pasir dan batunya itu bisa untuk sumber pangan, sumber mata pencarian dari sebagian warga itu bisa memanfaatkan. Maka Merapi seperti itu ya penuh berkah dan harus disyukuri walaupun meletus ya. Itu kalau ini Romo ini beberapa bulan ini kan ada juga masih ada hujan, kadang-kadang ada hujan, tapi kenapa kok hawanya itu sangat ngelekep dan panas sekali itu apa mungkin ada hubungannya dengan Gunung Merapi itu loh? Jadi begini Mas, kalau warga sekitar Jogja mungkin bisa merasakan memang ada pengaruh dari
Merapi. Tetapi ini sebenarnya tidak hanya itu, karena kita juga merasakan hawa panas yang merupakan ciri khas dari adanya induksi tektonik. Induksi tektonik itu artinya adanya energi yang masih terakumulasi dan tertahan, artinya belum rilis menjadi gempa bumi. Ini kan akan menimbulkan pancaran energi, akan membias, akan memancarkan hawa panas, menimbulkan hawa panas, dan hawa panas itu beda sekali dengan hawa panas kalau mau terjadi hujan. Bahkan hawa panas akan terjadi letusan Gunung Merapi, itu beda banget. Jadi hawa panas akan terjadi gempa bumi itu seperti cirinya sudah sering saya sampaikan di YouTube. Satu itu ada hawa yang panas seperti terkena air cabai, terus gatel perih seperti terkena debu gabah, terus atau seperti kena ini apa, ada yang nusuk-nusuk kecil itu perih gitu ya. Terus kemudian hawa yang pengap, bahkan kalau sudah mendekati gempa bumi akan mencium bau amoniak, dan itu nanti akan terasa di telinga kanan kiri, di tengkuk, di leher, di lengan kanan kiri. Itu tanda-tandanya itu akan terasa sekali. Dan saat ini kita memang sedang memasuki fase gempa yang makin intensif. Sekarang kita bisa melihat, menyaksikan sendiri 3 bulan terakhir ini intensitas gempa-gempa besar di atas 5, bahkan di atas 6 skala Richter. Itu terjadi di wilayah bagian timur Indonesia, bagian barat Sumatera sana ya, terus Maluku, Papua, dan itu kan tempo hari dari 5 sampai 7,3 kan, itu terus terjadi seperti pendulum gitu, ya, seperti pendulum, wetan kulon pindah loncat-loncat. Nah ini yang belum terjadi kan wilayah selatan Jawa. Ini diam-diam sepertinya tenang, tetapi menyimpan potensi yang besar, dan sewaktu-waktu bisa saja tidak menutup kemungkinan akan muncul gempa yang cukup besar yang mungkin di atas 6 skala Richter gitu ya. Karena apa? Karena sampai hari ini hawa panas itu terus terasa. Dan hawa panas ini mampu menyingkirkan proses terjadinya hujan. Sehingga kalau induksi tektonik itu kuat banget, maka awan yang membentuk hujan itu akan sulit terjadi. Nah biasanya menjelang gempa-gempa besar itu akan ditandai juga seperti langit yang kelihatan biru, kelihatan bersih sekali. Itu karena apa? Proses pembentukan awan dan apalagi hujan itu akan dihalau, disingkirkan atau digagalkan oleh adanya induksi tektonik. Tapi kalau setelah gempa besar kemudian terjadi hujan yang lebat, itu sudah menandakan bahwa induksi tektonik itu sudah hilang, sudah rilis energi tektonik tadi, sudah rilis, maka segera terbentuk awan hujan dan benar-benar turun hujan lebat. Makanya kalau orang Jawa itu punya ilmu titen, kalau setelah gempa besar tapi belum ada hujan, hati-hati, karena akan ada gempa-gempa susulan, bisa lebih kecil tetapi sering dan banyak, atau bisa juga lebih besar. Itu makanya setelah gempa pertama itu nanti juga akan ada susulan. Kalau terjadi hujan yang deras itu artinya susulannya ya kecil-kecil, tidak sampai mampu menghalau proses terjadinya hujan. Tapi kalau belum terjadi hujan, hati-hati, karena itu potensi yang lebih besar, atau sama atau sedikit lebih kecil dan berulang-ulang masih akan terjadi. Karena itu, kan kalau yang saya rasakan sekarang bukan hanya di Jogja aja ya. Jadi kemarin berapa hari dulu, 3 hari saya di Jogja memang sangat panas sekali, dan itu sebelumnya pun memang di Tangerang pun sama panas melekap. Dan ada rasa itu gatel-gatel kayak dan memang terjadi kan di sekitar Lampung, Bengkulu, Padang, terus kemudian di utara Gresik, di Maluku itu kan sampai 6, semua, bahkan sampai 7, yang di Padang. Nah itu pun ternyata belum mengurangi rasa panas pertanda. Artinya ini potensi masih besar sekali untuk muncul gempa-gempa yang lain. Tuh, jadi ini kita akan menghadapi banyak kemungkinan ya, dari adanya potensi-potensi gempa besar, terus kemudian adanya potensi Merapi yang seperti saat ini pertanda alam itu sudah makin dekat bahwa
Merapi punya gawe yang besar itu sudah makin dekat waktunya. Kalau ditanya kapan memang tidak pasti, bisa saja tahun ini sampai menjelang akhir tahun, dan bisa saja tahun depan sebelum adanya pesta demokrasi ya. Jadi disitulah kalau kita memahami bahasa alam, memahami kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, kita bisa menentukan langkah yang tepat. Ya kalau saya pribadi, ya inilah cara saya untuk melakukan mitigasi bencana, tapi secara spiritual. Kalau ditanya ya konkretnya apa, ya konkretnya ya saya tetap secara kontinu dan konsisten selalu mengaturkan pisungsung kepada para leluhur setiap malam Jumat, setiap malam Selasa Kliwon. Gunanya apa? Ya nanti leluhur itu akan menjaga kita dengan kemampuan dan kekuatan masing-masing, juga akan memberikan petunjuk seandainya akan terjadi sesuatu yang membahayakan, seperti yang disampaikan oleh Ki Ageng Pemanahan maupun oleh Ki Ageng Mangir Wonoboyo ya. Ini soalnya tanda-tanda dari Merapi pun sudah kencang ya. Tempo hari muncul awan seperti Petro, dan Mbah Petro itu saya juga berkali-kali ketemu. Beliau itu orang tinggi sosoknya, terus bungkuk gini, dan selalu batuk. Dan anehnya batuknya Mbah Petro itu mirip dengan suara batuknya Merapi saat mau meletus, itu mirip. Nah kalau kita tanya ke Mbah Petro itu tinggal di mana, ya katanya ya di dasar kawah Merapi itu, di permukaan dasar kawah Merapi. Kalau Mbah Petro sudah meninggalkan dasar kawah Merapi, artinya Mbah Petro saja sudah kepanasan. Itu menjadi sinyalemen bahwa Merapi memang sudah mau meletus. Kalau Mbah Petro meninggalkan dasar kawah Merapi, ya kalau keluar sekaligus memberikan pertanda, memberikan warning kepada masyarakat sekitarnya. Warningnya berupa apa? Ya berupa itu tadi, misalnya awan berbentuk Petro. Itu kalau warga sekitar Merapi percaya banget. Dan itu merupakan pertanda secara umum. Kalau pertanda secara khusus, masing-masing kelurahan, kecamatan itu punya kearifan lokal yang beda-beda. Misalnya daerah Serunen ke bawah, yang selatan kawah Merapi, itu biasanya mendengar suara sendaren burung merpati atau sawangan. Itu kalau suaranya wing, terus muter-muter, burungnya nggak kelihatan, nah itu hati-hati. Terus kalau di daerah Turgo selatan, lereng selatan dan barat Merapi itu melihat ada benang yang terbang, benangnya panjang, terbang melayang, tidak terlalu tinggi tapi kelihatan di pandangan mata, itu juga menandakan Merapi akan meletus besar. Dan masih banyak lagi pertanda-pertanda itu. Nah dari situ, itulah yang menjadi pedoman bagi warga masyarakat kapan harus menyingkir. Termasuk juga kita harus harus belajar dengan gerak-gerik hewan. Misalnya adanya monyet yang mulai turun, ya kan, hewan-hewan binatang buas lainnya menjauh dari puncak Merapi, itu merupakan salah satu pertanda. Binatang atau hewan sendiri pun peka banget terhadap fenomena alam seperti itu, dan mau nggak mau manusia harus mengakui, harus belajar dan berguru kepada monyet, gitu kan. Ya, terus itu Romo, tadi yang hubungannya masalah ya Aturpisungsung itu tadi, mengenai Aturpisung kan ada juga mungkin yang belum ngerti tentang seperti ini Romo, kayak ya mungkin kita melekan atau mungkin kita ya manekung seperti ini, ya sebenarnya mungkin menurut mereka orang itu mungkin nggak apa begitu gitu kan. Ya kalau bagi yang percaya pasti akan membuktikan, karena bagaimanapun yang namanya ilmu Jawa itu adalah ilmu kasunyatan. Orang yang nggak percaya seperti apapun nanti kalahnya ya dengan bukti, dengan fakta. Itu kalau saya ngelakoni ya nanti silahkan menyaksikan sendiri. Terus yang ini loh maksudnya saya, misalnya kita kan punya saudara, temen yang dekat, bila mana kita istilahnya kita kasih tahu, coba istilahnya bikin Aturpisungsung, gini, itu boleh nggak Romo?
Wah, kan dia belum pernah intinya kayak melekan gini atau Ya mungkin boleh, malah bagus. nggak Artinya masalah harus dong. memahami dulu tujuannya Iya, apa. iya, Ram. Maka banyak-banyaklah itu nanti ngulik video-video saya sebelumnya, Iya. termasuk tata cara bagaimana Iya. membuat bisungso. Ya contoh kayak tadi yang pasang ketupat kayak Iya. gitu. Kalau kita kan punya temen atau saudara yang itu kalau misalnya coba pasang ini, jadi gitu itu boleh ya, Ram, ya? Boleh. Maksudnya nggak hanya terbatas kita yang Boleh semuanya, semua suku, agama, gitu. ras, Ya, golongan boleh, universal siap, kok. siap, Ram. Ya, Ram. Ini udah jam Kasih 2.10 penjelasan, terima kasih banyak. Udah jam 2.10 ya, kita sekalian pamit. Ya, Kita sampaikan kepada para pemirsa, Wilujeng Rahayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradira Janingrat lebur dening pangastuti, jaya-jaya wijayanti. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun. Sudah ngobrol-ngobrol. matur nuwun. Mantep.